Nusantara tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah menjadi incaran bangsa lain untuk menguasai Nusantara. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Lalu, bagaimanakah bangsa Portugis bisa datang ke Indonesia? Simak penjelasannya. Sejarah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia perlu dipelajari ketika membahas tentang penjelajahan bangsa Eropa ke Republik Indonesia. Rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Sejarah mencatat orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Sejak abad ke-15, bangsa Portugis telah menjelajahi lautan dan memiliki armada laut yang kuat. Ketika mengetahui di Asia Timur yang jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah-rempah, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Tujuan utama ekspedisi Portugis itu mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan termasuk kebutuhan vital di Eropa saat musim dingin tiba. Oleh karena itu, ekspedisi yang dipimpin Vasco da Gama dimulai pada bulan Juli 1497 dari pelabuhan Lisabon. Rombongan kapal-kapal bangsa Portugis itu berusaha mencari wilayah sumber rempah-rempah yang ada di Nusantara lewat rute yang pernah dilalui Bartolomus Dias. Nama itu merupakan penjelajah Portugis yang berhasil mencapai ujung paling selatan benua Afrika dan singgah di Tanjung Harapan. Maka rombongan kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya menuju kawasan yang kini menjadi wilayah di Afrika Selatan itu. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur jauh untuk menjadi petunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Calicut dan Goa yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, dia menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Maka dari itu, Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malaka. Armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan peralatan perang seperti senapan dan meriam. Pada tahun 1511, armada Portugis berhasil menguasai Malaka dan mulai memasuki wilayah kepulauan Nusantara yang mereka sebut dengan Tanah India. Orang-orang Portugis pun segera mengetahui bahwa Kepulauan Nusantara merupakan tanah penghasil rempah-rempah, terutama wilayah Maluku. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada sekedar mengambil rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerbu Kesultanan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka bisa melakukan monopoli itu karena menguasai pelabuhan penting di Selat Malaka, jalur laut utama yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan dunia luar. Tidak heran setelah Portugis menguasai Malaka di tahun 1511, banyak pihak yang menentang mereka. Salah satunya adalah Kesultanan Demak yang dari Pulau Jawa yang mengirim armada laut ke Malaka pada tahun 1512 untuk memerangi orang-orang Portugis. Serangan yang dipimpin Patiunus itu ternyata gagal mengusir Portugis karena memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan lebih maju secara teknologi. Portugis selalu berhasil meredam setiap perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. Hal itu pun membuat Portugis semakin kuat dan berusaha untuk terus memperluas daerah kekuasaannya di wilayah yang kini menjadi Indonesia.
Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi lanjutan yang di bawah pimpinan De Abreu untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Pada tahun 1512, mereka telah sampai di Maluku dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu, Kesultanan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Sultan Ternate meminta pasukan Portugis yang memiliki persenjataan yang lengkap untuk membantu mereka untuk melawan Tidore. Sebagai imbalan, Portugis diizinkan mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Dari Ternate, armada Portugis berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah, terutama yang berasal dari Indonesia Timur. Mereka kemudian melanjutkan ekspedisi lanjutan di tahun 1522 ke wilayah Pajajaran yang ada di Pulau Jawa. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Katolik. Hingga pada akhirnya Portugis menyerah dan telah dipaksa oleh Sultan Bagulah dan Rakyat Maluku untuk meninggalkan Ternate pada tahun 1575. Setelah bangsa Portugis tersebut meninggalkan atau terusir dari Maluku, khususnya kerajaan Ternate, Portugis kemudian melanjutkan aksinya lagi ke lain wilayah, yaitu Ambon. Namun di wilayah tersebut, bangsa Portugis dikalahkan lagi oleh saingannya, yaitu Belanda. Baiklah, itulah penjelasan mengenai negara yang menjelajahi dunia baru, yaitu Portugis. Demikian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.